Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kamila dengan NIM 2223473. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kali ini saya akan melengkapi tugas UAS saya dengan mata kuliah manajemen koleksi, yaitu mengenai perawatan bahan pustaka. Kita semua tahu bahwa menjadi seorang pustakawan itu memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar, apalagi jika perpustakaan tersebut perpustakaan nasional. Sudah pasti di sana tidak hanya ada buku-buku terbaru saja, tetapi juga ada manuskrip yang sangat langka dan perlu perawatan bahan pustaka secara maksimal. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai perawatan bahan pustaka. Yang pertama yaitu pemeliharaan lingkungan. Umumnya yang pertama adalah pencegahan bahan pustaka agar tidak mudah rusak, khususnya untuk buku langka atau semacamnya. Sekedar informasi, cahaya yang masuk pun sangat diperhatikan karena bisa saja merusak bahan pustaka tersebut. Kedua, menjaga bahan pustaka dari kerusakan dari faktor suhu udara dan kelembapan udara. Misalnya, jika bahan pustaka diletakkan lembab dan bisa berjamur, tinta luntur, dimakan rayap, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, perhatikan debu, logam, udara, dan faktor kimia yang keberadaannya juga bisa merusak buku-buku tersebut, termasuk juga dengan jamur. Yang keempat, cegah bahan pustaka dari faktor air, jadi pastikan perpustakaan tidak ada genting yang bocor. Yang kedua yaitu pemeliharaan kondisi fisik. Perawatan bahan pustaka tidak kalah penting adalah memperhatikan kondisi fisiknya, karena bahan pustaka juga sering rusak karena faktor kondisi fisik. Maka perlu penanganan khusus untuk mengurangi kerusakan, salah satunya dengan menambal, menyambung bahan pustaka. Setidaknya dengan cara ini akan membantu bahan pustaka tetap lebih layak. Adapun cara pemeliharaan seperti laminasi bahan pustaka, umumnya banyak ditemukan di jenis bahan pustaka buku. Jika perlu, lakukan memberikan pelindung plastik, kemudian lakukan penjilitan dan perbaikan pada bahan pustaka agar tetap awet dalam kondisi apapun. Fungsi perawatan bahan buku pustaka. 1. Buku lebih awet. Bahan pustaka perlu dirawat, diharapkan bisa memberikan perlindungan dan pengawetan, khususnya buku-buku lama yang nilainya tidak ternilai. Bahkan untuk mendapatkan buku lama tidak ada lagi yang mencetaknya, maka perlu perawatan pustaka secara khusus agar tetap awet dan tidak rusak. Yang kedua, fungsi kesehatan. Fungsi perawatan bahan pustaka yang tidak lain fungsi kesehatan. Maksud kesehatan adalah merawat buku agar tidak bau apek dan tidak enak, sehingga buku tetap bersih. Fungsi lainnya sudah pasti sebagai sarana pendidikan pembaca, mendapatkan dan memungut ilmu pengetahuan. Karena belajar itu tidak bisa instan alias butuh kesabaran, maka fungsi dari perawatan bahan pustaka salah satunya adalah melatih kesabaran sekaligus melatih ketelitian. Menariknya, merapikan dan merawat bahan pustaka juga berfungsi untuk menjalin sosial. Kenapa demikian? Karena dengan begitu buku di bahan pustaka akan mengajak kamu untuk bertemu dan berinteraksi dengan karyawan atau pegawai perpustakaan di sana. Dari segi ekonomi pun ternyata perawatan bahan pustaka itu sangat dibutuhkan. Setidaknya dengan memberikan perawatan bahan pustaka secara maksimal dan benar, bahan pustaka akan lebih semakin awet. Semakin awet, maka akan mengurangi pengadaan bahan pustaka. Fungsi terakhir akan memberikan keindahan. Jadi saat buku tersusun dengan rapi dan bagus, maka itu sama artinya menciptakan keindahan dan menciptakan kenyamanan serta keamanan. Seberapa penting perawatan bahan buku pustaka? Kelihatannya buku terpampang di pustaka hanya koleksi saja. Ternyata bahan pustaka yang ada di perpustakaan memiliki peranan yang penting, yaitu berperan dalam melestarikan nilai informasi dari berbagai cabang ilmu dan bentuk. Setidaknya ada 2 pelestarian nilai informasi yang perlu kamu tahu. Yang pertama, bentuk mikro. Pelestarian bentuk mikro ini dapat dilakukan apabila bahan pustaka misal sudah tua atau rawan dan rusak. Maka buku tersebut dapat dialih bentukkan ke dalam bentuk dokumen atau disebut dengan istilah bentuk mikro atau mikrofilm. Kelebihan dari mikrofilm jelas lebih hemat dari segi ruang. Mudah dalam melakukan pencarian, mudah diakses, mudah direproduksi, lebih mudah dan ekonomis. Kedua, pelestarian bahan pustaka yang sering digunakan dikemas dalam bentuk CD-ROM. Kelebihan memindahkan dalam bentuk CD-ROM
adalah tidak bisa dihapus ataupun ditambah pemakai. Tentu saja ini lebih aman di dunia literasi di era sekarang yang riskan terjadi plagiarisme. Selain itu, CD-ROM juga memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, dan memudahkan pustakawan untuk membuat katalog ataupun dalam proses penerbitan. Yang ketiga, perawatan bahan pustaka yang terakhir bisa dipindahkan ke dalam bentuk elektronik. Nah, biasanya bahan pustaka yang dielektronikan ini memang lebih tersebar karena sekarang banyak masyarakat yang melek teknologi. Bentuk bahan pustaka dalam elektronik bisa berbentuk e-jurnal dan e-book. Meskipun sudah dalam bentuk digital, ada juga yang setting hanya bisa dibaca bagi mereka yang sudah memiliki akun dan sudah membayar saja. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu merawat bahan pustaka tidak hanya dilakukan oleh pegawai atau petugas di perpustakaan, tetapi bagi kita yang juga membaca dan menggunakan fasilitas pada perpustakaan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.